supaya kita lebih aware, Iya, waspada. itu tadi setiap postingan tuh pasti ada pro dan kontra gitu. Oh, tahu nih, begini nih caranya ke Iya, mereka. ada rasa cinta lah untuk Sumatera Barat. Makin maju lagi, be smart because you have your smartphone in your hand. Hai penonton setia podcast RRI Bukit Tinggi. Kembali lagi bersama saya Mutia Utami, di mana kita akan berbicara banyak hal yang menarik sekaligus memperkaya informasi yang dimiliki. Seperti yang kita ketahui bersama, Sumatera Barat ada di kawasan cincin api atau ring fire dan di atas patahan aktif ya. Dan kita juga cukup sering dihadapkan pada gempa bumi dan erupsi Gunung Merapi yang hingga kini ada di level waspada. Lebih jauh lagi, menurut salah satu analis dari BMKG, wilayah Mentawai, Pagai yang termasuk dalam pesisir Sumatera Barat memiliki potensi terjadinya gempa megatrust dengan magnitudo hingga 8,9. Ini adalah potensi yang serius dan menjadi pengingat bahwa mitigasi bencana tidak bisa lagi bersifat reaktif. Kita butuh sistem yang mampu membaca dan memetakan resiko secara akurat dan real time. Disinilah peran penting Sistem Informasi Geografis atau SIG mulai diperhitungkan. Nah, di episode kali ini kita akan membahas bagaimana SIG bisa digunakan untuk mitigasi kebencanaan, khususnya dalam konteks Sumatera Barat. Kita akan berdiskusi bersama tamu kita yang luar biasa ya. Di sini sudah hadir Mas Tim Tim Debi Purnasepta AMD GIS atau yang akrab disapa Mas Tim Tim. Halo Iya. Mas Tim Tim, apa Halo, kabar? halo Kak Ika, baik. Iya, oke, Tia Mas. Oh, dia. Oke, baik. Itu tadi sama. Iya, nah Mas Tim Tim ini adalah seorang pengolah data pengukuran dan pemetaan di kantor wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat. Sekaligus nih, beliau adalah content creator dan praktisi GIS yang aktif mengedukasi masyarakat melalui media sosialnya. Yuk kita gali bersama bagaimana teknologi pemetaan digital bisa membantu kita memahami dan mempersiapkan diri terhadap resiko bencana, serta gimana sih masyarakat bisa ikut berperan aktif di dalamnya. Oke, langsung kita tanya-tanya dulu nih Mas Tim-timnya yang Iya. katanya masih agak-agak grogi gitu. Karena orangnya introvert. Yakin, kita buktiin ya. Oke nih Mas Tim-tim, sebelum Iya. kita masuk ke topik kita lebih dalam gitu ya. Sedikit kepo nih Iya. Mas. Gimana sih awalnya Mas Tim-tim ini bisa tertarik dengan dunia pemetaan dan GIS khususnya untuk kebencanaan? Apakah ada cerita pribadi di dalamnya? Iya, terima kasih Kak Mhm. Tia ya. Iya. Terkait GIS atau kalau bahasa Indonesia SIG itu sendiri, Aha. kalau secara pengalaman saya pribadi kenapa tertarik, mungkin bisa flashback ke belakang ketika di bangku kuliah dulu. Mhm. Kebetulan dulu kuliah di jurusan Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografi Oke. di UGM Yogyakarta. Iya. Di situ ada salah satu mata kuliah memang pemetaan bencana gitu. Dan saya tertarik dengan hal Hmm. itu. Mhm. Kemudian 2021 alhamdulillah eh, untuk penempatan CPNS saya memilih Sumatera Barat, pertama karena faktor ketertarikan masyarakatnya, yang kedua emang calon istri dari sini gitu. Mhm, Itu yang baik. kedua. Kemudian setelah saya mulai penempatan bekerja di Sumatera Barat, saya mulai sedikit banyak belajar tentang adat istiadat, kemudian karakteristik wilayahnya gitu. Mhm. Ternyata setelah saya pelajari ada hal menarik gitu dari GIS itu sendiri untuk memahami karakteristik wilayah Sumatera Barat. Oke. Tapi terlebih dulu saya mungkin sedikit menjelaskan terkait GIS itu apa gitu ya. Iya, GIS itu silakan. kan sebuah sistem yang mengumpulkan, menyimpan, kemudian menganalisis dan terakhir memvisualisasikan sebuah informasi yang berbasis geografis gitu. Jadi bahasa awamnya data-data yang tersimpan itu mempunyai referensi geografis gitu. Misalnya ada Hmm. peta persebaran tempat-tempat ibadah, peta persebaran daerah rawan bencana dan Mhm. lain-lain seperti itu. Mhm. Kemudian eh, di Sumatera Barat sendiri ternyata setelah saya pelajari ada hal-hal menarik, mulai dari ternyata dilewati oleh sesar Semangko atau biasa disebut sesar Sumatera, Mhm. kemudian di Mhm. antara daratan Sumatera dengan Pulau Mentawai itu ada sesar Mentawai, dan di sebelah barat Kepulauan Mentawai ada Megatrust Mentawai yang akhir-akhir ini viral di media. Mungkin seperti Oke. itu.
Baik ya. Ya viral banget itu sampai-sampai di, banyak platform, Iya, sosial media gitu ya. mhm, Nah banyak yang takut juga, banyak iya, yang akhirnya, ngeluarin teori-teori konspirasinya iya, gitu ya Mas ya. mhm, Oke, nah jadi emang ada nih cerita pribadinya ya, calon iya, istri saat itu, iya, dari sini ya kan? iya, Oke baik. Nah Mas Tim, sebagai orang yang aktif di mhm, media sosial, iya, gimana nih Mas Tim ini melihat peran digitalisasi dalam penyebaran informasi kebencanaan saat ini? Ada plus minusnya nggak? iya, tentunya kalau saya pribadi sebagai, apa itu, bisa dibilang konten kreator ya mungkin kalau orang-orang mengatakan, Iya, pastinya ada plus minusnya gitu. mhm, Pertama mungkin, saya fokus ke plusnya dulu ya. mhm. Pertama, karena apalagi generasi milenial sekarang kan Wah, paling identik dengan media sosial gitu. mhm Jadi kalau mhm. untuk penyebaran informasi, apalagi informasi terkait kebencanaan yang memang harus sampai dengan, durasi yang cepat gitu. Saya Mhm, rasa media sosial adalah tempat yang, bagus gitu untuk menyampaikan informasi gitu, dibanding dengan metode konvensional lewat surat kabar atau TV gitu. mhm Karena media mhm. sosial kan pasti setiap orang apalagi kan udah punya IG, TikTok, dan lain-lain ya. Iya iya betul. Makanya menurut saya pribadi kalau penyebaran informasi lewat media sosial tuh bisa lebih cepat, bisa dibuktikan dengan pengalaman pribadi, jangkauan-jangkauan berapa yang menonton video, berapa yang nge-like bisa dilihat dari situ. Mmm, Kemudian mhm. untuk negatifnya, secara pengalaman pribadi pasti ada dalam tanda kutip mungkin oknum-oknum tidak bertanggung jawab seperti yang disampaikan tadi, ada yang Oh, menyebar hoak kayak gitu. Jadi iya iya iya. berita-berita yang sebenarnya itu fakta tapi diolah menjadi untuk meresahkan masyarakat, menakut-nakuti berlebihan seperti Mhm, itu. Jadi padahal, kembali lagi ke tadi terkait potensi megatrust, megatrust itu fakta gitu, tapi mhm karena mhm. ada beberapa oknum yang memanfaatkan untuk, tujuan-tujuan yang meresahkan masyarakat, jadi digunakan untuk menakut-nakuti secara berlebihan, mengatakan Oke. waktunya kapan, padahal sudah disampaikan dari BMKG kalau potensinya itu memang ada, tapi kalau waktu kan belum tahu kapannya gitu. Mhm. Jadi masyarakat, harusnya bersikapnya waspada, jangan takut berlebihan dan juga jangan terlalu tidak peduli kayak gitu. Iya jadi yang sedang-sedang aja gitu Mas Mhm, ya. Iya karena kan banyak juga tuh pemburu likes, iya pemburu kayak gitu. viewers gitu Mhm, kan, akhirnya mereka bikin konten yang hoax iya, tadi. Akhirnya tuh, orang-orang yang kayak gampang percaya heeh, begitu lihat satu informasi biasanya orang-orang yang usia udah lanjut gitu ya Mas, itu iya, kan lebih gampang percaya ya. iya, Nah itu akan menjadi korban. Jadi cross check dulu sebelum kita yakin iya, akan kebenaran suatu berita. iya, Oke, nah mungkin banyak juga nih di antara kita yang masih asing ya Mas dengan mhm, istilah SIG iya, atau Sistem Informasi Geografis. iya, Mungkin bisa secara sederhananya gitu iya, ke Gen Z mungkin yang nonton juga gitu mhm. kan. Dan kenapa sih SIG ini penting sekali untuk penanggulangan bencana? Iya, seperti di awal tadi SIG kan sebuah sistem yang mengumpulkan, menyimpan, menganalisis dan memvisualisasikan sebuah informasi Hmm, berorientasi geografis gitu. Tapi mungkin saya lebih akan mencontohkan secara mudahnya ya. Mungkin ya itu. masyarakat hampir semua memanfaatkan di situ tanpa disadari, yaitu contohnya seperti aplikasi ojek online gitu. Dia kan, Oh baik. dasarnya dia memanfaatkan apa itu, ilmu JS itu. Heeh, Dia menggunakan kalau bahasa JIS-nya dia mhm, network analis gitu, analis oke. jaringan. Iya iya. Bagaimana sebuah, data dari titik jemput ke titik antar itu dianalisis mana rute terdekat gitu. Itu salah Oh satu analisis yang gitu. memang ada di JIS. Kemudian, di dunia kesehatan juga ada seperti di mana vaskes atau fasilitas kesehatan terdekat gitu. Kemudian kembali lagi ke topik kita hari ini, Mhm, kebencanaan itu sangat penting sekali, bahkan di instansi-instansi yang, bergerak di bidang kebencanaan mhm pasti mhm. menggunakannya mulai dari BNPB, BPBD, terus PVMBG kayak gitu, untuk apa, mulai dari awal, eee, pencegahan, Mhm. kemudian pas terjadi bencana maupun setelah terjadi bencana GIS terlibat di situ. Mungkin bisa saya sebutkan contohnya, misalnya Iya. dari sebelumnya itu GIS berperan dalam pemetaan daerah rawan bencana, kemudian Oh. pemetaan daerah, jalur evakuasi jika terjadi bencana, kemudian, eee, memetakan itu untuk sebagai bahan edukasi mitigasi saat sosialisasi seperti itu. Jadi masyarakat ketika terjadi bencana Mhm. tahu di mana lokasi-lokasi yang aman, mana Mhm mhm daerah-daerah mhm. yang rawan. Kemudian ketika terjadi bencana, GIS juga berperan sangat penting untuk era sekarang ini, yaitu untuk pemetaan daerah-daerah terdampak gempa untuk penyaluran
distribusi logistik Mmm, kesehatan dan lain-lain. mhm Kemudian mhm. pasca terjadi bencana, GIS juga berperan lagi dalam salah satu contohnya untuk pemetaan daerah relokasi bencana, mana daerah yang aman untuk relokasi korban-korban bencana, seperti itu. Wah, oke. Jadi ya emang jadi lebih paham ya ketika Iya, dicontohkan dengan, fitur yang ada bukan fitur ya, apa ya, fasilitas ya dari iya, ojek online gitu. mhm, Jadi untuk memetakan intinya iya, ya, Mas, ya. Baik. Nah, dalam konteks Sumatera Barat nih, mhm, yang bisa dibilang cukup rawan bencana. iya. Gimana sih, SIG ini, SIG atau GIS-nya ini sama ya? GIS-GIS itu sebenarnya istilah bahasa In asingnya, English ya, oke, Indonesia SIG gitu, mhm. siap. Nah, itu gimana sih digunakan untuk membaca dan menganalisis potensi resiko, contohnya gempa, Iya, erupsi Gunung Merapi, dan juga longsor? iya, baik kalau terkait khususnya wilayah Sumatera Barat, Mhm, kalau pemanfaat GIS, saya rasa sudah cukup lama ya dalam terkait Merapi, apa tuh, bencana Gunung Merapi, kemudian gempa bumi, tanah longsor. Tapi dari beberapa bencana itu nanti, sumber referensinya, mungkin agak sedikit beda. Misalnya kita bicara Merapi, rujukannya ke PVMBG atau Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. mhm Kemudian kalau kita mhm. bicara gempa bumi atau tsunami, kita merujuk ke BMKG. Kalau terkait bencana banjir atau tanah longsor seperti itu, mungkin di sini lebih identiknya ke BPBD Sumatera Barat gitu. Mhm mhm Kemudian mhm. kita kembali ke manfaatan GIS-nya, Iya, contohnya untuk yang pertama tadi Gunung Merapi yang dekat mhm. dari sini ya, Iya, apalagi betul beberapa hari yang lalu juga erupsi lagi. Eee, betul. itu pemanfaatan GIS adalah sebagai pemetaan KRB atau kawasan rawan bencana Gunung Merapi. Di Mhm situ juga, ada peta kawasan rawan bencana yang diterbitkan atau dipublis oleh PVMBG tadi, yaitu ketika Gunung Merapi itu statusnya waspada, maka daerah, eee, radius amannya berapa kilo dari puncak mmm, Merapi, ketika awas berapa kilo, mhm mhm. kemudian juga daerah aliran sungainya berapa radiusnya dari aliran sungai karena mengantisipasi terjadi, Galodo atau lahar dingin ya, Iya iya iya. seperti itu. Mhm Kemudian untuk Eee, gempa bumi juga GIS juga untuk pemetaan daerah rawan, atau rawan bahaya gempa bumi ya. mhm. Apalagi kan di tengah-tengah Sumatera itu kalau kita melihat peta bahaya gempa bumi dari Patan Sumatera itu memanjang dari Pasaman sampai ke Solok Selatan tuh Wah. ada, patahan Sumatera atau, segmen Sumatera dan itu terbagi lagi lebih detailnya ada 7 segmen. Oh Mulai ya? ya mulai dari Angkola, Barumun, Mhm Sumpur, Sianuk, Sumani, mhm. kemudian Suliti dan Siula ada 7 segmen yang ketujuh-tujuhnya itu, kondisinya aktif gitu. Mhm Makanya kan, mhm. juga selain megatrust kan juga ada potensi dari sesar Sumatera dan itu juga pernah dipetakan, peta bahaya bencana itu, Mhm. ada radius merah itu di daerah tengah, kemudian, kuning menyebar, kemudian ada hijau yang di daerah Payakumbuh, yang daerah-daerah datar gitu. Iya iya. Tapi ya itu uniknya Sumatera Barat tuh di tengah ada potensi gempa, di Heeh. barat ada gempa megatrust dan tsunami. Jadi mungkin, bukan, mengharuskan kita takut, tapi justru mengharuskan kita untuk meningkatkan edukasi kita terkait, bencana itu tadi, mitigasi Mhm. bencana. Iya, Oke, iya. Supaya kita lebih aware, iya, waspada gitu ya, dan iya, tahu nih ketika terjadi ini kita harus begini, iya, seperti gitu ya itu. Mas ya. Baik Mas, nah apa aja nih jenis data yang biasanya digunakan dalam, SIG kebencanaan ini? Iya, Apakah ada data yang masih, susah diakses atau belum available gitu? iya. Kalau data SIG atau peta kerawanan bencana itu sebenarnya kalau kita belajar peta itu masuknya jenis peta tematik ya, peta dari hasil analisis dari beberapa peta, mulai dari Mhm. kondisi fisik kemiringan lereng, kemudian jenis tanah, kemudian penutup lahan, curah hujan, itu diolah seperti tadi GIS itu analisis, kemudian Mhm. menghasilkan satu peta yang, membuat informasi baru. Misalnya dari gabungan peta tadi diolah untuk menjadi peta kerawanan longsor, peta kerawanan banjir, peta kerawanan, eee gempa bumi dan lain-lain. Kalau secara pengalaman pribadi mungkin apa ya, mungkin secara umum mungkin sama terkait, pengaksesan peta itu lebih ke apa, terlalu kalau pendapat saya pribadi sebagai Mhm praktisi mungkin dan mhm. juga sebagai akademisi dulu pernah kuliah lebih ke persyaratan birokrasi gitu jadi ketika kita mau penelitian tuh untuk mendapatkan peta kemiringan lereng, peta itu Heeh. tuh, surat-suratnya itu mungkin yang agak
harusnya dipermudah gitu. Apalagi kan Oh. kalau kita mau mengembangkan eh, peta untuk apa itu informasi yang lebih tinggi kan kita butuh Mhm. banyak peta itu. Tapi kalau Mhm. satu peta aja harus ke instansi sini, ke sini kan kita butuh waktu banyak gitu. Dan itu agak Iyalah. payah, apalagi kalau untuk bencana kan butuh waktu yang cepat Mhm seperti itu. mhm Jadi mhm. mungkin datanya tuh ada, tapi terkait syarat-syarat dan untuk SOP pendapatannya tuh lebih dipermudah seperti itu mungkin. Betul ya. Hmm, Ini bencana nih, iya, kita mau cepet-cepetan nih. iya, Nah, disibukin sama ah, birokrasi iya, tadi. iya. Ya, keburu hancur ya, Mas, Jangan. ya. Aduh, nauzubillah min dzalik ya, jangan sampai. Oke, nah terus juga nih, Mas, kita pengen tahu nih, kira-kira ada nggak sejauh ini bentuk kolaborasi Hmm, antara BPN dengan lembaga lainnya gitu ya, contohnya BMKG, iya. BPBD, PVMBG, itu dalam menyusun peta resiko bencana ini. Dan kalau ada tuh kolaborasinya seperti apa sih? Iya, mungkin ini pertanyaan yang saya tunggu-tunggu ya, apalagi kan saya Oh, background dari BPN gitu. Mungkin selama oke. ini kalau kita bicara BPN kan mungkin identik dengan sertifikat tanah, kita Iya, bisa betul. seperti itu. Heeh. Padahal di balik layar sebenarnya kami itu juga ada dalam tanda kutip peran vital di dalamnya untuk masalah kebencanaan itu. Mungkin Mmm, untuk contoh realnya saja mhm eh, BPN dalam hal ini Kanwil BPN Sumatera Barat ya. eh, untuk kasus yang pertama mungkin Galudo bulan Mei 2024 ya, mungkin mhm, kita semua tahu gitu. iya. Saat itu terjadi, dulu pimpinan saya Bu Sri Puspita Dewi langsung menginstruksikan kepada bawahan Mhm. untuk mengkoordinasikan dengan 2 wilayah yang terkena dampak. Dulu ada Tanah Oh, Datar dan Agam gitu. iya iya Jadi iya. pertama suruh memetakan daerah-daerah mana saja yang kena dampaknya secara fisik, dan kelebihan kita di BPN kan punya data secara yuridisnya. Jadi Mhm yang mhm terdampak mhm. itu wilayahnya mana saja dan Mhm, pemiliknya siapa saja. Itu kita udah betul. punya data itu. Kemudian eh, kita juga memetakan untuk daerah relokasi. Mhm. Jadi untuk daerah-daerah yang kena bencana itu kan kita butuh memindahkan tempat, tapi kan kita juga harus tahu tempat yang aman itu di mana. Jangan sampai kita dipindah dari A ke B, B ternyata juga bahaya gitu. Iya, Makanya betul. dulu diinstruksikan sama pimpinan gitu untuk cari lokasi yang aman gitu. Dan kembali lagi kelebihan kita kan punya data yuridis. Jadi dulu saya sampaikan selain secara fisik, jadi secara kemiringan lereng, secara kerawanan banjir aman, tapi Mhm. secara yuridis juga harus aman. Apa yang dimaksud aman tuh Mmm. jangan sampai daerah relokasi itu daerah yang sengketa atau daerah yang ternyata tanah yang diperselisihkan kan Pokoknya bermasalah lah gitu bermasalah ya? kan ada catatan di BPN. Jadi Mhm aman mhm. secara fisik, aman secara yuridis untuk daerah relokasi bencana Galudo. Itu untuk Mmm. peran BPN ketika setelah terjadi bencana. Kemudian sebelum terjadi bencana, Mhm kebetulan saya juga di bidang pengadaan tanah di BPN ya, pengadaan tanah mhm. dan pengembangan. Iya. Di situ kami berkoordinasi lebih kepada BWS atau Balai Wilayah Sungai. Di sana mereka membutuhkan tanah untuk tanggul sarana pengendalian banjir. Nah, itu nanti kan kerjasamanya ke BPN untuk pembebasan lahannya. Mhm. Jadi itu beberapa contoh peran kami dalam penanggulangan bencana. Oke, baik ya. Jadi, ya itulah emang harus dipastikan aman gitu ya. Iya, Jangan nanti lepas dari mulut singa iya, masuk mulut buaya gitu jatuhnya ya, iya, Mas, nggak ada yang selamat dua-duanya iya, kan. Oke, nah, dari salah satu artikel yang dibaca nih, Mas, ya, seperti yang disebutkan di awal-awal tadi, salah satu wilayah yang rawan mengalami gempa megatrust itu Mentawai, Pagai ya, iya, dan betul. potensi magnitudonya itu sampai 8,9. Iya, Nah, menurut pemantauan BMKG. iya, Lokasinya berada di Kepulauan Mentawai yang masuk wilayah pesisir Sumatera Barat. iya. Nah, menurut Mas Tim, Hmm, gimana nih kita harus menyikapi informasi ini? Ada hmm. nggak hal penting yang harus diketahui masyarakat terkait potensi ini, Mas? Iya, kebetulan saya di media sosial juga terkait Megatrust sudah mengangkat beberapa kali ya di Mmm, postingan edukasi gitu. mhm, Dan mungkin uniknya itu tadi, setiap postingan tuh pasti ada pro dan kontra gitu. Ada iyalah, yang setuju, ada yang menganggap ini menakut-nakuti. Tapi kita sebagai masyarakat yang sudah apa ya, dalam tanda kutip eee, bersekolah, pernah diajari geografi dan lain-lain untuk masalah gempa itu, ya kita rujukannya yang pertama ya instansi resmi, dalam hal ini BMKG. Ketika BMKG udah menghimbau ya kita harus percaya gitu. Dan mhm mhm mhm. banyak komentar di media sosial tuh, "Ah, ini jangan mencampuri urusan Tuhan," dan kayak dan Oh lain-lain iya, seperti itu. Padahal kan Tuhan sendiri dalam hal ini Allah kan juga mengajarkan kita untuk berpikir, mhm berikhtiar gitu. mhm. Seperti itu. Makanya terkait masalah Megatrust itu sendiri,
ya kita tetap harus percaya dengan BMKG bahwa memang ada fakta potensi dari megatrust Mentawai, dan saya juga sudah mempelajari ada 7 wilayah di Sumatera Barat itu yang jika itu terjadi ada terkena dampaknya, mulai Mhm. dari pesisir selatan, Kota Padang, Mmm. Kota Pariaman, ke utara lagi Agam, kemudian Pasaman Barat, dan yang paling utama di Kepulauan Mentawai. Itu yang Oh. akan terkena dampaknya jika seperti yang disampaikan tadi, Heeh. magnitudo 8,9 skala Richter itu Mhm mhm. terlepas energinya dari megatrust. Dan mungkin dari tadi kita bicara megatrust, megatrust, Iya, megatrust itu apa Megatrust. sebenarnya ya? Oke, Megatrust itu boleh. kan sebuah tumbukan lempeng gitu dari Indo Australia dengan lempeng Eurasia dari Mhm. arah utara, dan lempeng Indo Australia itu dia menujam ke bawah. Mhm mhm Titik mhm. pertumbukan dangkalnya itu yang dinamakan megatrust, yang jika dia melepaskan energi itu mempunyai energi yang cukup kuat dan Mmm. akan menimbulkan tsunami. Mhm Jadi mhm mhm. seperti yang ditanyakan tadi, sikap kita apa? Sikap kita yang pertama ya harus meningkatkan pemahaman kita terkait mitigasi-mitigasi langkah apa yang dilakukan sebelum dan sesudah, jangan sampai sudah ya, misalnya Jangan sampai terjadi itu terjadi kita dulu. harus apa gitu, langkah-langkah mitigasinya Mhm. kita harus belajar. Jadi Mhm. kita jangan terlalu takut berlebihan, jangan Iya. acuh, tapi kita harus memahami langkah-langkah mitigasinya apa. Jadi kita emang harus jadi masyarakat yang cerdas dalam bertindak, seperti itu. Mhm mhm mhm. Jangan nanti, gempa, oh lari lari, Iya, berlarian ke itu, perbukitan gitu, iya, ke yang lebih tinggi aman nih takut iya, tsunami gitu. iya, Tahu-tahu di sana, longsor, iya. nah longsor, ayo mau lari kemana lagi coba ya kan, aduh. Oke, kita nggak tahu itu terjadinya kapan gitu ya Iya, Mas, yang penting harus siap, harus punya ilmunya, iya, gitu seperti itu. ya. Baik, nah sekarang kan udah banyak nih di media sosial termasuk Mas Tim-Tim sendiri Mmm, juga, udah banyak lah konten-kontennya tentang hal ini gitu. mmm, Tapi terkadang masih ada aja masyarakat yang kayak kurang paham gitu. mhm. Nah kalau menurut, pandangan Mas Tim-Tim, kenapa sih hal ini bisa terjadi? Salahnya ini di mana? Apakah data, penyampaian, atau justru minat masyarakat yang masih kurang? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi itu, bahwa sebenarnya media sosial itu kan sarana yang paling efektif untuk menyampaikan informasi Mhm. dibanding konvensional, misalnya koran dan lain, ya untuk media itu bagus, tapi secara efektivitas kecepatan mungkin lebih cepat dari media sosial. Dan Oh. mungkin bisa dibilang saya mungkin satu-satunya di Sumbar yang Mhm. mengangkat konten kreator Mhm terkait mhm. GIS kebencanaan, mungkin sebelumnya nggak ada, makanya ini akhir-akhir ini banyak dihubungi media terkait ini. Kenapa Oke. membuat, apa alasannya, apa yang mau disampaikan terkait gempa dan lain-lain dari sudut pandang GIS gitu. Mhm Karena mhm mhm. mungkin saya awal-awal pas sampai di Sumbar ketika melihat karakteristik Sumatera Barat itu, dilewati Sesar Sumatera, ada Sesar Mentawai, ada Megatrust, ada Gunung Merapi, Mhm. daerah rawan banjir di Padang, Iya. seperti itu. Dalam pikiran saya kayaknya ini perlu kita menyampaikan edukasi Mhm. secara keilmuan tapi dikemas dengan menarik gitu. Mhm mhm. Makanya dulu sebenarnya ini baru berumur 1 tahunan, Oh, akun IG saya itu. oke. Dulu Februari 2024 dulu Heeh. saya mulai mencoba membuat analisis-analisis terkait GIS itu. Mungkin yang awal-awal yang komentari ya teman-teman yang memang bidangnya sama di geografi Oh, gitu. heeh heeh. Yang masyarakat awam mungkin, ini apa Iya eh TTA gitu ini yang tahu-tahu aja gitu ini ya? apa gitu. Tapi habis itu saya mulai berkolaborasi dengan media-media Mmm. lokal di Sumatera Barat. Mhm mhm. Kemudian lama-lama antusias dari masyarakat, rasa penasarannya, dilihat dari komentarnya, dari like-nya, dari share-nya itu, wih kok di luar dugaan gitu. Bahkan Oh. sampai tembus ada yang 1 juta lebih itu Oh iya? tayangannya. Kemudian Oke. ada berapa ratus ribu, rata-rata ratusan ribu gitu, Heeh heeh. antusiasnya tinggi gitu. Terus lama-lama, oh berarti masyarakat di Sumbar kayaknya tertarik ini dengan KISN. Terus berarti permasalahan selama ini kan bukan masalah informasi dari instansi terkait, tapi masalah terkait cara sosialisasi ke masyarakatnya itu harusnya Nah, lewat media sosial seperti IG, TikTok, dan bener. lain-lain seperti itu. Iya iya iya, caranya gitu Caranya. ya, Mas, ya. Dan Mas Tim-Tim membaca ya, Mhm, dan akhirnya, oh tahu nih, begini nih caranya ke iya, mereka. Kalau boleh tahu ini, akunnya yang udah 1 tahun lebih berjalan iya. ya, udah berapa nih followersnya Mas Tim-Tim? Kalau dihitung-hitung masih sedikit, baru berapa itu, mungkin tadi malam baru masuk ke 28.000 aja, Baru ya, baru baru masuk baru itu, masuk. mhm. Pasti bakal nambah lagi nanti ya, Mhm, insya Allah ya. Nah Mas, kan banyak ya itu, konten-konten yang udah, dibuat sama Mas Tim-Tim, sekitar iya berapa udah ratusan? iya Ribuan? ada,
300-an kayaknya itu. 300-an. Dan Oke. dari 300-an Hmm. tuh secara lokasi memang saya fokus membuat untuk mengangkat Sumatera Barat mulai dari keindahan alamnya, terkait Oke. bencananya dan lain-lain seperti itu. Karena Mm-mm. ya dalam tanda kutip ada rasa cinta lah untuk Sumatera Barat seperti itu. Iyalah, orang cintanya di sini kok, Iya, Mas. seperti Jangan itu. sampai nggak cinta Sumatera Barat ya. Siap. Nanti di rumah dimarahin loh. Oke, nah biasanya nih kebanyakan dari Iya. komentar-komentar netizen ya Mm. tentang konten-kontennya Mas Tim Tim itu dengan potensi bencana dan peta resiko. Ada yang menarik, unik nggak? Nah, dan kebanyakan positif apa negatif nih Iya. komentarnya? Kalau positif negatif seperti yang tadi di awal emang ada gitu ya. Ada ya Tapi pasti kalau ya. secara persentase mungkin perbandingannya 90-an% positif, mungkin Ah, sedikit negatif. Tapi kadang-kadang yang negatif tuh malah bikin apa ya, bukan tambah saya emosi atau apa, tapi ah, ah. kadang tambah lucu. Misalnya Oke. saya nge-share terkait edukasi gempa bumi terkait dari sudut pandang teknologi GIS gitu. Nanti Mm-mm. ada yang komen, jangan percaya teknologi Yahudi seperti itu. Oh, Maksudnya ini apa gitu. oke. Terus habis itu Heeh. jangan tadi jangan campuri urusan Tuhan gitu. Iya Maksudnya iya kan iya. iya gempa itu kan kapan terjadinya kami dalam hal ini BMKG kan juga nggak menyebutkan, cuman ada potensi segini masyarakat harus gini, kan itu edukasi dan itu dalam agama juga kita emang harus diharuskan untuk ikhtiar, harus Mhm. berusaha seperti itu. Dan Mhm. ada yang bilang ya berdoa aja gini ya, dalam saya pribadi ya berdoa itu memang harus, tapi ya ikhtiar juga harus jalan seperti Iyalah itu. pasti. Jadi keunikannya itu memang ada yang komentar negatif seperti itu, tapi alhamdulillah secara persentase lebih banyak yang positif dan mendukung. Oke ya. Nah justru yang negatif itu jadi trigger biar kita jadi Iya, makin maju lagi, justru mhm, bukannya jadi nyerah ya, iya, malah makin pengen maju lagi kan Mas ya? iya, Oke deh. Nah, eee, untuk anak-anak muda nih sejauh ini ya, mhm, kan biasanya emang yang pengguna sosial media aktif itu kan anak-anak muda gitu ya, iya, ya generasi milenial, Gen Z gitu kan. mhm. Nah, perannya mereka para pelajar atau mahasiswa mendalami GIS ini sejauh ini kelihatan nggak, ada feedback nggak dari mereka di konten-kontennya, Mas Tim Tim? Iya, baik. Mungkin terkait anak-anak muda yang dan dalam hal ini saya mah berharap kan anak muda itu memang harus antusias ke situ. Iya, Kenapa? Karena yang disampaikan di awal tadi oleh Kak Tia ya, mhm, bahwa yang mudah terpapar atau terpengaruhi hoak kan kalangan emak-emak gitu, iya. itu apalagi kalau udah masuk ke grup WA atau Oh, WA Facebook keluarga kayak nih gitu. biasanya Jadi ya. dalam hal ini anak muda sangat berperan penting untuk Mmm, apa? Untuk edukasi mungkin orang tuanya atau tetangganya. Misalnya mhm, ada edukasi terkait konten Megatrust seperti ya, sampaikan aja sesuai faktanya apa heeh, langkah-langkah yang harus dilakukan, bukan malah iya-iyakan mhm. hoak-hoak yang telah tersebar di grup emak-emak seperti itulah. Kemudian kalau saya melihat kalau dari anak-anak muda kan di postingan juga kita bisa melihat berapa yang umur berapa yang dia melihat di postingan, dan saya lihat emang di rentang umur anak muda yang sangat tertarik dengan konten-konten berbasis JIS itu sendiri. Iya iya iya, oke. Jadi emang, banyak ya antusias Mhm, ya mereka gitu ya. Ya pokoknya intinya be smart because you have your smartphone in your hand gitu iya. kan. Oke, nah sekarang kita pengen masuk ke segmen yang lebih santai nih Oh, Mas lebih santai. Tim ya. Siap. Ini namanya this or that, jawab cepat. Oh, iya. Oke ya. Nah yang pasti nih, segmen yang satu ini mengharuskan Mas Tim untuk jawab cepat, terus kita pengen tahu alasannya apa. Iya, Oke, are you ready? ready. Ready of course. Oke, kita masuk ke yang pertama. Peta analog atau peta digital? Digital. Why? Karena untuk era apalagi sekarang era digital ya, pemanfaatannya Mhm, kalau digital cukupannya atau mhm, cakupannya lebih luas dibanding analog. Kalau analog kan dia apa ya, kayak peta cetak, peta mati gitu, misalnya heeh, di kertas gitu. Pemanfaatnya kan lebih lingkupnya lebih kecil gitu dibanding peta digital, apalagi sudah masuk ke aplikasi seperti tadi, masuk ke aplikasi ojek online, masuk aplikasi peta kerawanan bencana mhm, berbasis WebGIS gitu. mhm. Jadi pemanfaatnya lebih luas kalau kita menggunakan peta digital seperti itu. Oke, dan lebih gampang juga, Iya, ada di tangan nggak gitu ada ya di Mas ya? tangan. Daripada kita harus buka-buka kayak Dura gitu. Iya kan, aduh mana lebar banget lagi, heeh, siwer ini mata ya. Iya. Oke lanjut, data spasial akurat atau visualisasi yang menarik? Ya tentunya data spasial yang akurat. Kenapa tuh? Ya
Kalau spasial akurat maka informasi yang kita sampaikan kan berarti fakta, bisa mengedukasi masyarakat. Tapi kalau kita hanya mengedepankan visualisasi, ya kita bisa terjerumus ke hoax seperti itu tadi. Kita yang penting Ah. visualisasinya tanpa mempedulikan data sumbernya dari mana seperti itu. Oke, siap, lanjut ya. Erupsi Gunung Merapi atau gempa bumi? Duh, Susah sama-sama ya, bahaya ya. Tapi sama-sama kalau bahaya. memilih untuk Nah, pemanfaatannya saya ya, lebih memilih untuk Gunung Merapi gitu. Gunung Merapi, kenapa tuh Mas? Kenapa? Karena sampai saat ini pemanfaat GIS untuk 2 bencana tadi lebih mendalam untuk Gunung Merapi. Dibuktikan dengan Mmm, apa? mhm Gunung Merapi itu ketika dia statusnya kan kita sudah bisa memprediksi yang diumumkan oleh PVMBG tadi, Pusat Vulkanologi dan mhm, Mitigasi Bencana Geologi. iya, Jadi ada status normal, kemudian ada status waspada, siaga, dan awas, dan setiap status itu mhm GIS berperan dalam peta kerawanan bencananya. Kalau normal yang radius amannya di mana saja, mhm, kemudian untuk waspada, siaga, dan sampai awas, peta kerawanan bencananya itu kita bisa tahu. Tapi kalau gempa bumi itu apa ya, sampai saat ini teknologi sampai saat ini pun kita mhm. juga belum bisa memastikan kapan waktu itu terjadi dan eee, di mana saja nanti lokasinya terjadi. Masih dalam tanda kutip kita masih menduga-duga baru bisa memperkirakan potensinya Ah, seperti itu. Jadi untuk iya, pemanfaatannya lebih sampai saat ini lebih jauh untuk kebencanaan Gunung Merapi seperti Gunung itu. Merapi ya, lebih urgent Ya kayaknya lebih ya. urgent. Oke baik, mitigasi bencana atau respon darurat? Dalam hal ini saya milih mitigasi bencana. Ah, alasannya? Alasannya Mhm, karena Eee, kita kayaknya lebih penting mitigasi dulu, karena mitigasi itu kita mengedukasi masyarakat supaya tahu ketika terjadi bencana harus apa, mhm. ketika setelah terjadi bencana harus apa. Dan yang perlu diingat, mitigasi bencana itu bukan berarti menghindarkan bencana atau membuat bencana itu tidak ada, bukan seperti itu. Jadi kalau kita udah belajar mitigasi sampai maksimal, Mhm? bencana bisa saja terjadi, tapi paling tidak Oh, masyarakat jadi lebih paham apa yang harus dilakukan, jadi meminimalisir korban jiwa seperti itu. iya iya iya. Karena kalau udah bencana itu biasanya kita langsung panic attack Langsung gitu panik. kan, Iya berlarian ke sana ke sini gitu. iya, Ada tipikal yang kayak gitu ya. ada. Oke lanjut, kopi hitam sambil analisis data atau teh manis sambil edit video konten atau Mmm. kebalikannya? 3 nih. Sebenarnya kalau dalam kehidupan sehari lebih ke air putih hangat sih. Weh, jadi Tapi nggak masuk semua ini ya? tapi dalam hal ini saya lebih Mhm, ke tadi kopi hitam sama apa, analisis sambil analisis analisis data data, gitu. mhm. Karena apa, mungkin dari background saya pribadi praktik gigis, jadi setiap menganalisis ada sebuah apa, rasa kepuasan sendiri. Jadi ketika kita udah menganalisis misalnya saya membuat peta kerawanan bencana gitu, kan Iya, dari awal kita belum tahu, malah saja peta, daerah yang rawan bencana gitu. Tapi mhm ketika udah mhm. menganalisis, overlay dari beberapa peta, kemiringan lereng, penutup lahan, kemudian jenis tanah, peta hidrologi dan lain-lain, nanti ending-nya kita bisa tahu, oh ternyata selama ini daerah sini harusnya zona merah gini-gini. Nah itu ada Oke. kepuasan tersendiri, Heeh heeh. dibanding edit video. Edit video penting ketika kita membuat konten, tapi dari segi urgensi kita lebih condong untuk terkait analisis data tersebut. Oke deh, iya. Pokoknya yang penting itu inilah ya, cuan-cuan kita dulu lah Iya secara betul. kenegaraan gitu ya, Mas, ya. Iya, mhm. Terakhir, dapat banyak like atau dapat komentar yang nanya serius soal edukasi kebencanaan? Iya, kalau saya boleh milih kayak lebih milih ke yang komentar itu ya. Karena Mhm, apa? Karena kalau kita membuat sebuah konten terus mhm. ada yang komen serius, berarti kan pesan yang kita sampaikan tuh sampai dan rasa ingin tahu masyarakat tuh memang kelihatan gitu. Tapi Kepancing lah mereka kepancing lah gitu dia jadi ya. ingin tahu, jadi ada dalam tanda kutip ada pengikut yang setia gitu untuk Iya. apa itu, mengupdate setiap informasi yang kita upload. Tapi kalau like tuh bisa jadi dia suka, bisa jadi ketika lihat sekilas, oh ya Mhm. like aja lah seperti itu. Oh ya. Makanya lebih condong ke komentar yang positif seperti itu. Heeh heeh. Karena kalau yang cuma like itu kita nggak bisa nebak ya, apa Iya dia cuma mengapresiasi iya aja, tapi seperti nggak itu. ingin tahu lebih lanjut gitu Iya, ya, Mas, ya. Baik, nah sebelum kita akhiri podcast kita ini, Mas, mmm, ya, aduh padahal masih banyak loh yang mau saya tanya. Tapi ya ini kita ke sedikit lagi aja siap, pertanyaannya ya. Kalau bicara ke depan nih, mhm. apa impian dari Mas Tim soal penerapan GIS di Sumatera Barat? Iya, Mmm, mungkin harapan dari saya lebih kepada dalam hal ini pemerintah ya, mhm, pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk
lebih meningkatkan sosialisasi terkait edukasi mitigasi, Ya. khususnya yang berkaitan dengan GIS itu tadi, pemanfaatan teknologi GIS dalam edukasi mitigasi bencana. Mhm, mhm. Sampai saat ini mungkin sudah ada sosialisasi dan lain-lain, tapi mungkin intensitasnya dan penggunaan GIS-nya harus lebih ditingkatkan lagi supaya jangkauan masyarakat yang memahami seperti itu bisa lebih meningkat lagi. Baik. Oke. Nah, terakhir Mas ya, satu pesan penting apa nih yang ingin Mas Tim sampaikan ke masyarakat Sumatera Barat tentang kesiapsiagaan dan GIS itu sendiri? Iya, mungkin untuk masyarakat Sumatera Barat ya, dan dalam hal ini saya juga sudah berKTP Sumatera Barat ya. Jadi Alhamdulillah. kita harus memahami bahwa wilayah kita itu memang secara fakta dilewati oleh sesar Sumatera, kemudian di tengah-tengah antara daratan Sumatera dan Mentawai ada sesar Mentawai, kemudian Mhm. di sebelah barat Kepulauan Mentawai ada Megatrust Mentawai. Iya. Itu memang fakta. Jadi eh, yang harus kita lakukan adalah meningkatkan edukasi kita terkait mitigasi bencana tersebut. Jangan terlalu takut berlebihan dan jangan terlalu tidak peduli seperti itu. Mhm, Dan di mhm. sini GIS muncul sebagai solusi alternatif untuk membantu dalam mitigasi kebencanaan seperti itu. Baik, oke. Mudah-mudahan semua pesan yang disampaikan oleh Mas Tim tuh udah sampai Iya, ya ke amin. semuanya penonton kita di channel YouTube RRI Bukit Tinggi. Iya, Nah, luar biasa obrolan kita hari ini. Di awal-awal saya merasa, aduh ini kok kayaknya berat ya iya, obrolannya. Tapi dengan penyampaian Mas Tim yang mudah dimengerti gitu iya, ya. Nah, memakai bahasa-bahasa yang sederhana juga, itu akhirnya jadi, oh makin paham lagi dan nambah iya, lagi edukasi kita soal kebencanaan. iya, Oke, dan kita belajar bahwa kebencanaan itu bukan hanya soal respon saat kejadian ya Mas ya, iya, tapi jauh lebih penting adalah mitigasi. mmm, Bagaimana kita mengenali potensi, memahami wilayah kita, dan mengambil langkah yang tepat sebelum bencana datang. Dan disinilah sistem informasi geografis memainkan perannya. Tentu saja semua ini tidak akan berdampak besar tanpa partisipasi aktif dari masyarakat. Maka dari itu, mari kita mulai membiasakan diri dengan informasi berbasis data, mengenali peta resiko di sekitar kita, dan lebih bijak dalam menerima serta menyebarkan informasi kebencanaan, terutama di media sosial. Iya. mmm, Terima kasih banyak Mas Tim iya, untuk sama-sama. waktunya, sudah disempatkan datang ke sini Iya, ya, di sela-sela kesibukan tentunya. Nah, mudah-mudahan ini ilmu yang dibagi ke kita semua jadi amal jariah ya amin. untuk Mas Tim. Iya, Oke, sangat menginspirasi pastinya dan untuk Anda yang tertarik ya dengan konten kita ini, boleh di-like, share episode kali ini ya ke teman-teman yang mungkin tinggal di wilayah rawan bencana. Karena edukasi bisa menyelamatkan banyak orang. Jangan lupa subscribe juga. Iya. Baiklah, sampai jumpa di next episode. Dan untuk hari ini, Mutia Utami pamit, Mas Tim juga pamit. iya. See you.